Yes, bunda-bunda balik lagi dengan aku Renia. Masih ditemani Dokter Grace membahas tentang pentingnya zat besi dan vitamin C untuk tumbuh kembang anak. Tapi aku juga nggak mau rugi dong, Dokter Grace di sini aku tanyain juga buat anak-anak remaja dan dewasa. Oke. Gitu ya kan? Yuk. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui judulnya. Nah dok, selain suplemen, zat besi ini bisa didapat dari makanan apa aja? Vitamin C juga apa aja nih dok makanannya? Kalau zat besi itu, jadi misalnya bunda di rumah gampang banget sih daging merah. Oh, Ya, daging itu, merah terutama. Zat besi, betul. Zat besinya tinggi, kemudian telur ya. Terus kemudian hati ayam juga, hati sapi gitu kan. Terus kemudian tahu atau kacang-kacangan ya. Terus ada brokoli, terus sayuran hijau lah, bayam yang kayak gitu-gitu biasa ya. Maksudnya kayak kangkung yang kayak gitu-gitu tuh tinggi zat besi. Nah, kalau misalnya vitamin C dari mana sumbernya? Yang paling gampang kalau dari buah-buahan itu kan kiwi, jambu merah, jeruk, pepaya, mangga, apalagi ya yang nanas, terus kemudian pokoknya semua yang orange-orange lah biasanya gitu ya. Nah, itu mengandung tinggi vitamin C. Kalau sayur, brokoli, maksudnya yang kale gitu ya, itu juga tinggi vitamin C. Jadi sayuran kita kalau udah makanan lengkap, udah ada lauk pauknya dari daging dan protein hewani dan nabati, kemudian kita tambahkan buah dan sayur, kemudian kita tambahkan juga sereal atau nasi ya, nasi merah, itu udah cukup banget tuh kebutuhan vitamin dan mineralnya untuk keseharian kita. Cuma karena kalau anak-anak itu kan tumbuh kembangnya itu mereka perlu istilahnya cepet ya. Iya. Karena tumbuh kembang anak-anak kan bisa tiba-tiba langsung naik lagi nih, anak-anak tingginya sekarang sesenti. apalagi, Wah, Dok? langsung ini lagi naik lagi. Nah, ya kan. Jadi kebutuhan mereka yang tumbuh kembang yang cepat itulah makanya kita harus kejar dengan vitamin mineral yang esensial untuk mereka. Contohnya adalah zat besi, karena zat besi itu tadi mempengaruhi kecerdasan anak, perilakunya anak nanti berkembang seperti apa gitu ya, kemudian kemampuan motoriknya anak. Dan akhirnya zat besi itu kan sangat berpengaruh terhadap tadi yang saya bilang hemoglobin yang berfungsi untuk supaya pengedaran oksigen dalam satu tubuh ini tuh bisa bagus gitu kan, sempurna. Nah, seandainya kalau di anemia, bayangin. Anemia karena dia defisiensi zat besi kan kasihan banget, dia lagi tumbuh kembang, yang lainnya bisa lari kencang, dia larinya lemes. Karena kebutuhan istilahnya oksigen dia pasti kan akan lebih kurang dibandingkan dengan anak-anak yang dengan tumbuh kembang yang normal gitu kan. Jadi bener-bener deh ibu-ibu, bunda-bunda, anak kecil kalau misalnya dia masih rewel, nggak mau makan ati ayam, nggak mau makan yang namanya sayur-sayuran, pinter-pinter harus tahu gimana caranya, cari cara mengolahnya gitu ya, agar anak-anak ini tetap bisa mengkonsumsi makanan-makanan itu. Karena tadi vitamin C itu penting banget karena dia yang membantu penyerapan zat besi itu di dalam tubuh kita. Makanya kalau habis makan-makan yang anak-anak dikasih nasi, dikasih daging gitu ya, atau dikasih hati ayam, dikasih sayur-sayuran, terus kudapan terakhirnya dikasih buah deh, bisa stroberi ya, vitamin C juga kan tuh, jeruk, atau dikasih minumnya jus jeruk itu. Jadi jangan sampai kalau habis dia makan dikasih susu. Apalagi susu seger, susu sapi seger, susu kambing yang kayak gitu-gitu ya. Jangan, karena susu itu dan teh bisa menghambat penyerapannya si zat besi dari makanan. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau terjadi anemia gitu ya, anak-anak kita atau misalnya usia-usia remaja putri gitu ya, itu hindari untuk mengkonsumsi teh, kopi, susu segar seperti susu sapi dan susu kambing itu setelah makan. Supaya yang dimakan nih ada zat besinya itu, terus kita makan buah itu terserap baik dulu. Gitu. Tapi kalau dikasihnya menjelang mau tidur nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kan tidak ada makanan yang mengandung zat besi yang harus diserap kan. Udah selesai gitu. Udah cara selesai makannya. tuh. Oke. Jadi dikasih makanan zat besi, dikasih makanan yang mengandung vitamin C supaya penyerapannya baik. Nanti 2-3 jam lagi misalnya kudapannya mau susu coklat ya boleh, silahkan gitu. Oh gitu. Bunda cerdas, anak-anak tumbuh kembang sempurna gitu ya. Itu dia Iya sih, tuh. memang sekarang terkendala sama anak-anak yang milih-milih makannya. Pilih makanan. Bener nggak sih dok, Kak, ibu yang suka milih-milih makanan itu anaknya juga kayak gitu Iya, jadi gini. saat hamil?
Jadi pada saat hamil itu kan kadang-kadang ibu itu makan macem-macem gitu ya, dan itu kan akan dirubah menjadi nutrisi yang juga masuk ke janinnya gitu ya, dan akhirnya kan kemudian anak itu lahir, kemudian dia mencicipi rasa ASI dari ibunya, kan ASI itu terbentuk juga dari apa yang ibunya makan. Jadi kalau selama memberikan ASI ibunya juga makan makanan yang bergizi, anaknya tuh juga akhirnya dia tahu, oh nih rasa ini, hari ini mama makannya ini rasa ASInya kayak gini, nanti mama makannya kayak gini rasa ASInya beda lagi gitu. Dia sudah mulai pengenalan tuh dari masa awal-awal itu. Jadi pada saat empati dia jadi tidak terlalu kaget kan, dalam arti maksudnya dia sudah punya nih istilahnya rasa-rasa yang memori rasanya untuk bisa merasakan itu. Jadi kalau bisa walaupun bunda-bundanya nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah, sebisa mungkin belajar deh supaya anaknya tuh nyontoh bundanya. Karena kalau anak-anak sekarang udah terpapar dengan makanan yang serba instan, kemudian dengan gizi yang tidak seimbang, kasihan nanti dia tidak bisa berkembang atau dia tidak bisa bersaing dengan generasinya dia yang lain yang mungkin mendapatkan nutrisi yang jauh lebih bagus gitu kan. Ya. Kan kita ngomonginnya nanti di 10, 20, 30 tahun lagi gitu. Oleh karena itu berjuanglah untuk anak. Bener deh. Kasih contoh yang baik, kasih asupan yang baik, karena dengan disitulah dia bisa berkembang juga menjadi anak-anak yang sehat dan anak-anak yang kuat gitu, nggak gampang sakit. Mana zaman sekarang apa sih yang nggak persaingan ya? Iya. Saingannya nggak cuma Indonesia, lagi global lagi sekarang. Wow. Luar biasa. Bundanya mesti serba pinter ya. Nah dok, kalau umpamanya bunda ini terpaksa harus memberikan suplemen vitamin C dan zat besi ke anak-anak, itu apa yang harus diperhatikan sama bunda-bunda? Oke, yang otomatis yang harus diperhatikan adalah bagaimana memang anaknya ini bisa juga sesuai ya menerima dosisnya. Jadi kalau misalnya sudah usia-usia yang tumbuh kembang anak, bawa dulu nih ke dokter anaknya untuk dinilai dulu dan kira-kira dikasih berapa sih untuk dosis zat besinya misalnya. Tetapi rata-rata kalau anak di atas 3 tahun kan sekitar 10 miligram lah. Jadinya udah tahu suplemen juga nanti tinggal diberikannya sekali sehari, kemudian setelah makan dan sebagainya. Nah kalau vitamin C itu juga jangan banyak-banyak bunda kalau misalnya anaknya nggak sakit gitu ya. Sekarang kan suka banyak tuh minuman-minuman yang 1000 miligram gitu ya. Buat anak-anak jangan dikasih 1 botol. Gitu loh, karena Kenapa jadi lincah? karena kalau berlebihan juga kan takutnya ada efek samping ya, karena kita tahu vitamin itu kan diolahnya kan di ginjal gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ternyata vitaminnya itu berlebihan, dibuang sih sama tubuhnya. Cuma coba bayangin setiap hari dia harus membuang banyak karena dibutuhkannya sedikit ya. Dibuang banyak terus untuk memproses makanan minuman-minuman yang mengandung vitamin C misalnya dosis tinggi, kan kasihan ginjalnya. Kalau misalnya memang dia istilahnya ada gangguan di dalam genetiknya dia, DNA-nya dia beresiko untuk terjadi batu ginjal, kan takutnya terjadi batu ginjal di usia dini misalnya, atau terjadi gangguan ginjal di usia dini misalnya. Oh, jadi Gitu. itu efek samping kelebihannya juga kalau terlalu banyak konsumsinya berlebih juga nggak bahaya. bagus. Oke. Gitu. Jadi apalagi untuk anak-anak ya sekarang suka minum minuman kemasan. Hati-hati apalagi yang mengandung vitamin-vitamin gitu ya. Jadi sebisa mungkin carilah memang minuman yang khusus untuk anak-anak. Kalau misalnya dia suka minuman yang berasa-rasa jeruk dan sebagainya, daripada kita beliin yang instan kan tinggal diperesin jeruk aja. Beres bunda. Jadi maksudnya juga dosisnya tidak berlebihan seperti yang terkandung di dalam minuman-minuman kemasan yang terfortifikasi seperti itu gitu. Oke, luar biasa. Gimana Bun? Sudah paham tentang pentingnya zat besi dan vitamin C untuk tumbuh kembang anak-anak, tapi konsumsinya juga harus pakai ini ya, pakai Dosis, perkiraan dan betul. pakai dosis juga gitu, karena kalau kelebihan pun akan ada efek sampingnya gitu. Nah, bunda-bunda, kita ngapain lagi nih? Udah habis. Bunda-bunda, semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Grace hari ini menjadi ilmu tambahan untuk bunda dalam memperhatikan nutrisi, terutama zat besi dan vitamin C untuk tumbuh kembang anak-anak di rumah. Kalau ada teman yang bertanya, bundanya udah tahu, tolong di-share ya bunda, jangan pelit ilmu kayak Dr. Grace gitu loh. Selalu mau share ilmu-ilmunya. Oke, saya dan Dr. Grace harus pamit undur diri dulu dari program persembahan untuk Bunda hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode persembahan untuk Bunda
yang lain dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi. Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Saya dan Dr. Grace pamit undur diri. Bye. Bye, sehat selalu.